Jaringan juga ini ada kurang bagus nih. Kakak tunggu sebentar, dia masih loading untuk merekam, jadi bersabar ya. Tetap mulai. Oke, selamat sore kakak-kakak semua. Sore kakak. Sore. Sore kakak. Rasanya senang sekali bisa berjumpa lagi bersama dengan kakak-kakak, walaupun jam sekarang ini menunjukkan jam untuk kita istirahat, tapi masih sempat meluangkan waktu untuk ada dalam sesi tatap maya kelima ini. Dan semoga semua kakak-kakak masih dalam keadaan sehat, semangat, walaupun waktunya terus mengejar kita, tapi kakak-kakak masih terus diberi kekuatan, kemampuan untuk terus bersama dengan saya sebagai fasil untuk ada dalam kegiatan diseminasi ini, khususnya dalam sesi tatap maya. Jadi kita punya kegiatan ini ada pembelajaran mandiri lewat LMS, kemudian ada kegiatan tatap maya bersama dengan fasilitator. Setelah itu kakak orang melakukan kegiatan tugas akhir itu adalah membuat tugas refleksi atau lakukan modul yang sudah dibahas sebagai tugas dari setiap modul yang kita bahas. Oleh karena itu sebelum kita lanjut, kesempatan saya berikan kepada kakak Eli selaku koordinator kelas untuk membuka kegiatan kita di sore hari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kakak. Baik, terima kasih kakak fasilitator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya tatap maya pembelajaran modul 1.1.3 AC3. Yang saya hormati kakak fasilitator, yang saya hormati pula rekan-rekan peserta diseminasi program peningkatan kompetensi guru PJOK Kabupaten Alor kelas 1 yang boleh berkesempatan untuk ada di dalam ruang virtual ini. Sore ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas pertolongan kemurahannya saja sehingga kita boleh dipertemukan walaupun sejak awal kita mengalami beberapa kendala sehingga baru sempat kita terhubung, terkoneksi bersama dengan rekan-rekan sekalian. Memasuki pertemuan tatap maya kita hari ini, kita akan membahas tentang kuatkan pemahaman, yaitu modul 1.1.C3, merefleksikan refleksi. Karena itu kesempatan sepenuh-penuhnya saya berikan kepada fasilitator. Namun sebelum kita memulainya itu, saya mohon kesediaan kakak peserta, kakak Adi Yanto Toda untuk memimpin kita di dalam doa. Kakak Adi, disilahkan. Kakak Adi kasih hidup mic. Tidak apa-apa, kakak jangan kaget, aman. Baik, terima kasih kakak besar, kakak Liasar, kakak fasilitator, teman-teman seperjuangan. Kesempatan diberikan, saya mungkin berdoa dengan berdoa saya, ajaran umat Islam. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi yusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Terima kasih, kasih saya Kakak kembalikan. Adi. Terima kasih Kakak Adi, terima kasih. Baik, karena pertemuan kita hari ini adalah 1 jam pelajaran, maka kesempatan sepenuh-penuhnya saya berikan kepada kakak fasilitator untuk menyampaikan materi pertemuan tatap maya kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih kakak Eli dan kakak Adi yang sudah memimpin kita dalam doa untuk sesi kita di petang hari ini.
Izin saya share screen dulu kakak. Ya, slide saya sudah terlihat ya kakak. Sudah ya? Oke. Ya, sekali lagi selamat sore kakak-kakak semua. Sore Sore, kakak, Kakak. sore. Ya. Sore. Sore kakak. Bagaimana kabar? Baik semua kok? Baik kakak. Baik, Sehat kakak. baik. Baik. Baik, Kakak. Pokoknya ada yang rasa tidak baik juga paksa bikin baik saja supaya kita aman di dunia. Iya. Sekali lagi senang berjumpa dengan kakak-kakak semua dalam tatap maya di petang hari ini terkait modul 1.1 ya. Kemarin pasti kakak-kakak bingung. Modul 1.1 kemarin kita sudah lewat kok tiba-tiba 1.1 lagi. Kemarin kami di fasilitator banyak yang juga bertanya terkait dengan ini. Tapi ini dia sebenarnya ada di 1.1 tapi dipindahkan di akhir modul 1.3. Jadi di sini ada keterhubungan antara modul 1.1, 1.2, 1.3 terkait dengan paradigma perubahan paradigma diri guru PJOK, dan tatap maya hari ini durasinya 1 jam pelajaran 45 menit kakak. Jadi kita sekitar jam berapa ya? Jam 5 kurang lebih jam 5 begitu kita sudah bisa selesai. Kita lanjut kakak, salam dan bahagia untuk kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Damai sejahtera untuk kakak semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual di sore hari ini. Kita tentunya akan bersama-sama lagi ada dalam tatap maya di sore hari ini untuk membahas modul terkait merefleksikan kembali refleksi. Ya, tentu sebelum kita lanjut, kita ada dalam kesepakatan kelas tentunya mengawali kegiatan kita pasti tetap masih seperti sama. Di sini tetap menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon jika kakak-kakak tidak bicara. Kalau kakak-kakak bicara, baru mikrofonnya dihidupkan sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan. Hadir seutuhnya dalam kegiatan ini, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi saya kembali di kesepakatan kelas poin yang keempat ini. Kenapa saya selalu bilang di kakak-kakak soal waktu, saya menyesuaikan dengan kakak-kakak punya kesibukan. Tapi karena di antara kita ini jangan sampai ada yang terlibat dalam gereja sebagai majelis dan lain sebagainya, malam jangan sampai ada persiapan dan lain-lain. Makanya saya menghindari untuk kita tidak ada di malam minggu, kira-kira begitu. Tidak apa-apa ya kakak-kakak, kalau kita hari Sabtu kita lebih awal, kalau hari-hari lain boleh kita malam hari. Bisa ya kakak-kakak ya? Oke. Jadi Siap, untuk soal siap. waktu ini kita menghindari sampai di malam hari supaya kita bisa istirahat lah. Malam minggu ini malam tidak hanya bagi kita-kita yang umat Kristen. Teman-teman yang muslim bisa refreshing, jalan-jalan bersama dengan keluarga, menikmati kota dan lain sebagainya kira-kira.
Jadi kita tetap menghargai waktu. Kalau memang sampai kita siang supaya kita maksimal. Oke, saya lanjut. Tujuan yang pertama, tujuan luas. Memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi kakak-kakak, kita ketika ada dalam tatap maya malam di petang hari ini, yang jelasnya adalah bahwa setelah kita mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini kakak-kakak, intinya adalah bahwa program pengembangan kompetensi guru PJOK ini dia hadir dengan tujuan agar kakak-kakak termasuk saya sebagai guru, kita harus tahu bahwa kita yang berprofesi sebagai guru PJOK ini dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK. Bukan saya sebagai fasilitator yang memfasilitasi kakak-kakak, tidak. Kita semua yang berprofesi guru ini dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Jadi kira-kira begitu. Jadi pembelajaran kita ini berpusat pada murid secara efektif. Jadi sepanjang pembelajaran ini, murid yang terlibat secara efektif, lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bisa bermakna, bisa menyenangkan, dan di akhir daripada itu refleksi itu tetap jalan. Sehingga dalam pembelajaran dalam pelatihan PKG PJOK ini, materi yang mendahului seluruh rangkaian materi modul 2 dan modul 3 di awal ini dia start, dan kita memulai dengan bagaimana apa itu refleksi, kira-kira begitu. Nah, modul 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 ini ada keterkaitan, sehingga sepanjang kakak orang melakukan refleksi, kakak orang merefleksi lagi apa yang sudah kakak orang refleksikan, kira-kira begitu. Ya. Jadi pembelajaran kita program ini juga kakak bersifat blended learning ya. Jadi ada kegiatan sinkron, ada asinkron, terus ada kegiatan tatap muka. Dan di sini pendekatannya menggunakan pendekatan andragogi. Bisa kakak ya, jadi andragogi ini sekali lagi kita di sini kita pembelajaran orang dewasa, bukan pembelajaran dengan anak-anak lagi, tidak. Kita belajar orang dewasa. Mudah-mudahan kakak juga tidak bosan sampai mengakhiri kegiatan kita ini dengan baik. Dengan pembelajaran pendekatannya andragogi dan konsep inquiry yang mendorong peserta kakak semua aktif dan secara berkelanjutan melakukan refleksi dan praktik langsung di tempat kakak bertugas, baik dengan rekan peserta program maupun rekan sejawat di sekolah kakak. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita melakukan refleksi ini tidak hanya dengan kita punya teman sekelas dalam kelas ini, tapi setelah habis kegiatan ini, ketika kita sudah mengakhiri program ini, kakak juga bisa melakukan itu di sekolah kakak ketika kakak menjalankan tugas sebagai seorang guru, kira-kira begitu. Yang berikut kakak tujuan yang berikut adalah capaian pembelajaran khusus modul. Capaian pembelajaran khusus modul ini kakak setelah menyelesaikan modul refleksi ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK yang kemarin kita sudah bahas mulai dari modul 1.1, kakak sebagai peserta diharapkan mampu yang pertama ini memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Dari kakak ini apa pentingnya melakukan refleksi? Terus kira-kira ada hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik tidak? Karena kemarin setelah kita bicara tentang refleksi di modul 1.1, kita modul 1.2 itu kita omong tentang sumber daya yang ada di sekolah kakak semua, pemanfaatan sumber daya berbasis asset based thinking. Juga kemarin kita sudah bahas deficit based thinking, kemarin sudah kita bahas. Kemudian kira-kira dari aset-aset yang ada itu kira-kira
kita bisa pakai, kita bisa lakukan untuk pembelajaran kita itu bisa berpihak pada peserta didik atau tidak. Nah, kemarin modul 1.3 ini kita sudah bahas terkait dengan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu jalannya seperti apa? Kemarin saya kira dia punya intinya itu ada dua hal yang kemarin kita sudah bicarakan. Dan yang paling inti adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemarin kita sudah bahas. Kemudian yang kedua itu adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi model-model refleksi itu kemarin kakak ada cukup banyak. Ada berapa ya kakak model refleksi kemarin? Kita mengulang kembali ini. Halo kakak, ada yang masih ingat model refleksi kemarin itu? Ada yang bisa menjawab kok model-model refleksi? Halo Kalau tidak kakak. salah ada 7 kali kakak. Halo. Ada yang bisa menjawab kok model-model refleksi kemarin yang sudah kita bahas bersama kemarin itu kakak. Ada yang masih ingat, masih terbayang model-model refleksi kemarin? Halo kakak, ada yang bisa? Ada yang bisa? Kalau tidak bisa, bisa disampaikan di kolom chat model-model refleksi kemarin. Ya, jadi kemarin kita punya model refleksi ada kerangka atau frameworknya kemarin ada dua ya. Kakak ada yang masih ingat? Framework yang pertama itu apa? Kakak kemarin? Halo ya, silakan kakak. Kakak Gilbert, silakan. Baik Kakak Fasil, menurut saya sesuai dengan yang saya pelajari, kalau model pembelajaran itu di kerangka besar itu framework dan ada dua, yaitu framework Gibbs dan Borton. Seperti itu, Oke. Kakak. Ya, itu saja kok kakak. Halo kakak. Kakak Gilbert itu saja. Ya, jadi saya mengingatkan kembali kakak, eh, kita punya materi kemarin itu sekali lagi framework ini apa kerangka ya kakak ya, alur ketika kita menulis sebuah refleksi. Nah, ada dua kerangka atau framework yang kemarin kita sudah bahas bersama. Yang pertama adalah Borton, kemudian yang kedua adalah Gibbs. Nah, kemarin itu di situ sudah jelas bahwa untuk Borton ketika kita memulai sebuah refleksi itu kita mulai dengan apa? Pada tahap apa? Ini kan kemarin peserta didik sekali lagi akan menuliskan pengalaman mereka dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di Gibbs itu ada kemarin dia punya kerangkanya ada berapa memang itu? Kurang lebih ada 2, 4, ada 6 tahapan. Kira-kira begitu. Halo kakak. Ya, ada 3 tahapan. 3 tahapan menulis refleksi. Borton mungkin kakak ada yang bisa menyampaikan? Ada 3 tahapan itu. Yang bisa menyampaikan. Ini hari kita merefleksikan kembali refleksi yang kemarin kita sudah bahas bersama. Halo kakak. Mungkin ada yang bisa disampaikan di kolom chat. Ada yang mungkin bisa raise hand dan menyampaikan. Ini hari kita bahas kembali refleksi.
apa yang kita bahas kemarin bersama, framework, Borton apa, Gibbs apa. Ya, kakak bisa sampaikan di kolom chat atau bisa raise hand, silakan. Sambil kakak kamu kan lihat kembali di LMS, kakak lihat modulnya. Oke, kakak Eli silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya mencoba untuk menyampaikan bahwa model refleksi Borton itu ada tiga. Dia memulainya dengan sebuah pertanyaan what atau apa. Kemudian pertanyaan yang kedua itu so what, jadi apa. Dan kemudian pertanyaan yang ketiga know what atau lalu apa. Saya pikir itu dari saya. Kakak, terima kasih kesempatan saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus, love, jempol, terompet, tepuk tangan untuk kakak Eli. Mungkin kakak yang lain bisa angkat tangan atau raise hand untuk bisa menyampaikan, tapi saya kira kakak Eli sudah bisa menjawab. Oke, baik, kita lanjut lagi. Itu yang disampaikan kakak Eli tadi adalah framework Borton. Borton ini dia memiliki 3 tahapan, mulai dari what, kemudian so what apa, terus so what, sekarang apa, terus know what, ini terus apa. Dari di situ dia sudah menyampaikan ya secara jelas bagi kita bahwa pada tahap so what ini peserta didik menulis pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Kemudian pada tahap so what, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian, akan menggunakan pemikirannya yang kritis. Kemudian pada tahap know what ini peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, dan sumber belajar, dan juga pemahaman mereka. Jadi kira-kira seperti itu kakak. Dari kita memulai menulis sebuah refleksi dari anak-anak ini, yang pertama itu adalah memulai dari sebuah pengalaman. Ada pengalaman baru kita bisa melakukan sebuah refleksi. Ada kejadian baru kita bisa melakukan sebuah refleksi. Jadi refleksi ini kakak kita bisa lakukan kalau ada kejadian atau satu peristiwa yang terjadi. Kita tidak bisa menulis sebuah refleksi kalau peristiwa itu nanti terjadi dulu baru tidak. Kita buat refleksinya memang tidak. Refleksi itu bisa dilakukan kalau sesuatu itu sudah terjadi, entah itu pengalamannya itu dia dalam bentuk dia baik atau tidak baik, apapun bentuk permasalahan kejadiannya, itu dia sudah harus terjadi terlebih dahulu sebelum proses refleksi itu kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Begitu ya kakak. Halo kakak, saya pastikan jamnya seperti ini tapi tidak ada yang mengantuk, tetap Ya, semangat supaya kita diskusinya enak. Oke, mungkin yang berikut kakak ada yang mungkin bisa framework yang berikut, framework Gibbs, mungkin tadi disampaikan oleh kakak Gilbert tadi, mungkin ada yang bisa menyampaikan ada berapa tahap di situ kakak? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab, silakan raise hand. Silakan raise hand dan menyampaikan kakak. Ada di modul kakak tuh. Kalau kakak tidak akses LMS, pasti kakak masih akan lupa untuk menjawab atau tidak bisa menjawab. Jadi setiap kali kegiatan seperti ini kakak pastikan LMS-nya dibuka kembali sehingga kita diskusinya jadi enak. Kakak lupa bisa buka dan lihat LMS kembali sehingga kita bisa diskusi. Framework yang kedua Gibbs, mungkin kakak ada yang bisa menyampaikan. Kurang lebih ada 6 tahap tidak salah, mungkin bisa disampaikan. Menurut pengalaman kakak, silakan disampaikan. Halo, ada yang bisa menyampaikan kok? Halo kakak, silakan. Ada di LMS, kakak bisa menyampaikan. Kakak Ahas,
Kakak As bisa disampaikan kok Kakak As, tapi nanti klik di LMS, jangan pilih di modul 2.1. Itu kita belum sampai. Masih di modul 1 ya Kakak ya. Ya, silakan Untuk kakak sementara yang Mas, lain. ini Mas. Ya, kakak yang tidak bicara itu mungkin framework Gibbs yang tadi itu bisa ditulis, diketik di kolom chat. Kira-kira seperti itu. Kalau yang kakak sekali lagi kakak yang tidak punya kesempatan untuk bicara, raise hand dan bicara, bisa disampaikan di kolom chat. Oke, yang kedua ya apa namanya? Framework Gibbs, mungkin kakak ada yang bisa raise hand? Silakan. Ya, silakan kakak. Masih kakak Eli lagi, kakak Tidak, Eli. saya lihat Kakak Gilbert juga ada angkat tangan. Saya silakan Kakak Gilbert lebih dulu, Bang. Kakak Fasil. Oh ya, kakak Gilbert silakan. Kakak Gilbert harus kakak Eli. Silakan. Siap. Halo kakak. Halo, Kakak. Hai, saya Ya, baterai Kakak terlempar. baterai laptop mati tiba-tiba. Jadi saya langsung Oh, terputus. siap. Tidak apa-apa. Betul, betul. Rekamannya dia tetap otomatis jalan. Silakan, lanjut saja Oke, kakak. baik. Kakak Gilbert tadi kok, sebentar ya saya lanjut PPT-nya tadi sampai di mana. Ya, gangguan teknis adalah wajar. Kira-kira begitu ya kakak ya. Siap, Ya, siap. lanjut. Lanjut, silakan kakak Gilbert. Baik, Kakak Fasil dan teman-teman mungkin kurang-kurang bisa nanti disampaikan juga. Untuk pemahaman saya tentang framework GIT ini ada 6 tahapan. Yang pertama itu ada tentang deskripsi, bagaimana kita mendeskripsikan kejadian atau hal-hal yang sudah kita lakukan. Yang kedua ada tentang perasaan, ya kita mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran atau perasaan seseorang. Yang berikut ada evaluasi, kita mengevaluasi, mencari apa yang mungkin kurang, apa yang baik, apa yang tidak, ya dari pengalaman tersebut. Yang berikut ada analisis, ya analisis ini untuk menanyakan sebenarnya apa yang terjadi, atau kita membuat menganalisis kira-kira dari pengalaman itu apa yang kira-kira sudah terjadi seperti itu. Yang kelima itu ada tentang kesimpulan, kita membuat kesimpulan dari hasil analisis yang telah kita lakukan. Ya, kan tadi di yang keempat itu kan kita menganalisis, berarti dari hasil analisis itu kita membuat satu kesimpulan. Setelah itu yang keenam kita membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut tentang apa yang mau kita lakukan setelah
kita membuat kesimpulan dari pengalaman yang sebelumnya telah kita lewati. Seperti itu, Kakak Fasil, saya kembalikan. Pak Fasil tolong kasih mikrofon dulu. Oke, Kakak Eli. Terima kasih Kakak Gilbert. Kakak Eli tadi mungkin raise hand, silakan lanjut. Halo Baik, Kakak Eli. Ya. siap Kakak, siap. Ini hari kita refleksi terkait pengalaman refleksi Ya, kemarin Kakak itu seperti apa. baik, Mohon supaya kakak semua bisa berpartisipasi. baik Apapun yang Kakak, kakak baik, dapatkan terkait dengan pengalaman refleksi, silakan disampaikan. Oke, Kakak Eli tadi sudah baik. angkat tangan, silakan. Oke, terima kasih Kakak Fasil. Saya pikir apa yang mau saya sampaikan itu sama dengan yang sudah disampaikan oleh Kakak Gilbert. Jadi ada 6 tahapan refleksi berdasarkan menurut Gibbs itu, mulai dari deskripsi sampai dengan rencana tindak lanjut. Saya pikir sama, karena itu saya tidak perlu mengulanginya lagi dan kesempatan saya kembalikan. Terima kasih Kakak. Oke, baik kakak. Saya kira jelas ya. Jadi kakak untuk framework Gibbs ini ada 6 tahapan, dimulai dari description atau deskripsi, feeling atau perasaan, evaluation atau evaluasi, analisis atau analisis, conclusion atau konklusi, dan action plan atau rencana tindak lanjut. Jadi deskripsi ini di sini kakak, siklus ini dimulai dengan ada sebuah pengalaman yang konkret. Ya, pengalaman konkret yang terjadi itu seperti apa, yang dialami dirasakan itu seperti apa, itu yang mulai dipikirkan dan diingat kembali untuk dilakukan refleksi. Kemudian terkait dengan perasaan, pada tahap kedua ini kakak, kita mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan dari seseorang. Jadi apa yang kita rasa dan apa yang ada dalam kita punya pikiran terkait dengan refleksi yang mau kita buat, terkait dengan kejadian tadi, perasaan apa yang kita rasakan. Kemudian evaluasi, di sini kita mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman tersebut. Dari pengalaman itu yang baik seperti apa, yang buruk itu seperti apa. Karena biasanya ada kecenderungan kita itu pada fokus pada hal-hal yang buruk saja yang terjadi dalam pengalaman itu. Jadi dan lewat refleksi ini perlu kita lakukan untuk memikirkan hal-hal yang baik juga. Jadi tidak saja hal-hal yang tidak baik yang kita pikirkan, tidak saja hal yang tidak baik yang kita pikirkan, tapi hal-hal yang baik itu pun harus kita pikirkan. Dari pengalaman tersebut, dan dalam setiap pengalaman itu pasti kita tahu bahwa setiap pengalaman itu ada hal-hal yang buruk saja yang terjadi dalam pengalaman, atau ada hal-hal yang baik saja yang terjadi dalam pengalaman. Tentu ada dua hal itu biasanya ada terjadi. Kemudian dalam tahap analisis ini kakak, ini tahap ini sebagai kunci ya kakak. Jadi kunci dari menganalisis ini adalah tahapan ini adalah ketika kita menganalisis, waktunya kita menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Jadi setiap kegiatan itu harus kita analisis. Kita bertanya kembali, karena harus ada pertanyaan yang muncul dalam kita punya pikiran sehingga kita bisa ingat kembali semua peristiwa itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Ya, jadi tahap analisis ini dia kurang lebih hampir sama dengan framework board pada tahap SWOT. Bagaimana sih orang mencari beberapa
pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda. Jadi tidak hanya lihat dari satu sisi saja, tapi dilihat dari banyak sisi sebuah pengalaman itu. Kemudian yang berikut ini kakak pada tahap kesimpulan atau conclusion tadi ya kakak ya. Tahap kesimpulan. Konklusi ini kakak setelah kita menganalisis situasi atau pengalaman yang terjadi, pada tahap kesimpulan ini adalah sesuatu yang dapat disimpulkan, di mana tahap ini juga hampir sama dengan tahap SWOT pada framework Wharton. Ada tingkatan, ada cara membuat kesimpulan dalam ketika kita membuat refleksi ini. Yang pertama itu ada pada tingkat individu dan juga bisa dalam tingkatan kelompok. Jadi setiap kesimpulan dicapai diharapkan akan lebih terinformasikan dengan lebih baik kepada setiap orang. Kira-kira seperti itu. Jadi informasi ini kita sampaikan ini bisa dilihat oleh per orang atau per individu, bisa juga di refleksi yang kita sampaikan berdasarkan peristiwa ini bisa terinformasikan kepada sekelompok orang, kira-kira seperti itu. Kemudian di tahap yang ke-6, rencana tindak lanjut KKK pada tahap ke-6 atau tahap akhir ini, setelah kita belajar atau melihat dari kita punya pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan jika situasi serupa ini muncul lagi. Jadi rencana tindak lanjut itu seperti itu, kakak. Jadi kita sekali lagi belajar kembali dari pengalaman yang terjadi. Kita membuat refleksi. Setelah itu, kalau misalkan kejadian yang sama itu terjadi lagi dalam setiap proses pembelajaran kita, kira-kira apa yang nanti kita akan lakukan lagi. Kira-kira begitu ya kakak ya. Halo? Siap, Halo kakak. Siap. Saya kira kesempatan ini sekali lagi kita merefleksikan kembali apa yang sudah kita refleksikan bersama. Saya lanjut. Halo kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Kakak sudah tulis refleksi semua ya? Halo? Modul 1.1, 1.2, 1.3, kakak sudah buat refleksi ya? Jangan sampai Sudah. Ya. Kalau sudah buat refleksi berarti kakak menganalisis kembali tulisan refleksi yang sudah kakak buat. Apakah sudah sesuai dengan dia punya tahapan atau tidak, kira-kira seperti itu. Kalau belum berarti mungkin bisa dikoreksi kembali dan seterusnya berdasarkan dia punya kerangka. Karena setiap kita melakukan refleksi, saya kira dia punya kerangka acuannya sudah ada, frameworknya sudah jelas, berdasarkan Gibbs, Wharton dan model-model refleksi yang sudah kakak pelajari. Ya, agenda kita 2 ya kakak. Analisis kembali tulisan dari kakak terkait dengan refleksi, kemudian berbagi hasil refleksi. Jadi analisis kembali yang kakak sudah tulis itu, kemudian kita berbagi lagi. Kakak berbagi lagi, tidak hanya dengan saya, tapi bisa berbagi untuk kawan-kawan juga bisa ketahui pengalaman kakak. Kira-kira seperti itu. Analisis tulisan refleksi. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Kakak tadi masuk di modul lagi. Tadi di link tautan itu kakak masuk itu. Tadi 1.1.c.3 itu kakak ada lihat. Ada berapa pertanyaan di situ kakak? 6 ya, tidak salah ya? Halo kakak. Siap. 6 pertanyaan. Ya, ada kurang lebih ada 6 pertanyaan. Siap. Ada 6 pertanyaan yang ada muncul di situ di 1.1.c.3 nih. Ini kakak ada orang kalau buka di LMS, di situ pertanyaannya sudah muncul. Dan 6 pertanyaan ini yang ada dimunculkan di sini kakak. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kenapa biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis?
Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan baik, dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Kakak sudah bisa lihat ya, dia punya pertanyaan pemandunya, pertanyaan pemantiknya. Kakak sudah bisa lihat ya, kakak. Halo? Siap, siap, Kak. Ya. Siap, Jadi ini lihat kakak orang kakak. kerja, kita punya waktu sekarang berapa? 34. Ya, 15 menit ya, kakak bisa menjawab. 15 menit waktu yang cukup lama ini. Jadi ini PP slide-nya tetap seperti ini. Saya tetap kasih tampil seperti ini. Tinggal saya bagikan ya. Kita pakai Canva saja kakak. Sebentar saya bagikan dia punya linknya dulu. Eh, Kalau kakak tunggu sebentar ya. Bagikan punya tautan, bisa diedit saling tautan. Halo kakak, coba masuk. Ada di kolom chat, kakak coba langsung klik dan masuk. Hak akses sudah saya buka. Kemudian kakak kalau masuk, nanti di situ di duplikat ya. Stick note-nya diduplikat, terus dulu baru kakak bisa mengerjakan. Jadi pertanyaannya sudah ada, eh, tinggal kakak lanjut saja. Bisa ya? Bisa ya kakak ya? Halo? Siap, siap, Kakak, siap, Ya, oke, siap. lanjut. Coba masuk di kolom chat, klik link Canva yang sudah ada, tinggal masuk di papan papan tulis digital, tinggal kakak akan menjawab di sana.
Kakak langsung jawab saja ya. Kakak tinggal duplikat terus langsung menjawab saja. Langsung menjawab saja sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Kakak tinggal menjawab saja. Pertanyaan 1, pertanyaan 2. Halo kakak, nanti slide-nya pertanyaannya saya taruh di slide, nanti saya akan arahkan ke share screen, nanti tinggal kakak mengerjakan biar kakak terekam.
Kalau yang sudah slide pertanyaan pertama, nanti langsung pindah slide kedua. Bisa ya kakak ya? Halo kakak. Kalau yang Siap, sudah siap. slide pertama sudah selesai, berarti pindah slide kedua. Sudah ya kakak, ini saya sudah tampilkan ini. Sudah kelihatan ya kakak? Link kanvanya sudah saya tampilkan. Ya, silakan kakak mengerjakan. Kakak Ahas. Halo kakak Ahas. Saya buat-buat tidak bisa, saya bingung nih. Ini Gusti Om Kang Hingmane, ini kayaknya beliau ini nama muncul di pelan-pelan. Kalau pelan-pelan saya yakin bisa. Saya ini barang nih. Tuhan ampun nih.
Kakak kalau misalnya duplikat kalau terlalu banyak tertimpa di situ berarti hapus paruh gitu ya. Bisa ya. Nanti tinggal klik di situ saja, klik kanan, nanti tinggal klik hapus saja supaya jangan dia tampilannya jangan muncul banyak-banyak di situ. Kalau tidak berarti Siap, nanti siap. nanti kakak geser saja, klik terus klik tahan geser di tempat yang kosong supaya jangan timpa di kakak Eli lagi. Nanti sebentar kakak dong baku timpa di situ lagi kita gawat lagi. Oke, siap, siap. Ini kita pemula jadi Pak Elir ketawa setengah mati itu. Aduh. Oh ini kalau habis PKG berarti tidak gaptek lagi. Saya kira sudah bisa jadi. Ini Pak Gusti, aku udah pakai muncul sudah daripada tidak kerja, lebih penting dari Pak Gusti puju baik. Yang penting ada kerjaan, yang Ya, penting itu. Izin guru Kak PJK Fasil. guru PJK Katanya harus tampil beda begitu. Kak Fasil, sapu laptop mati jika Kak Fasil kirim link ulang kok Kak Fasil. Oh ya, Aduh, saya sapu kirim singgung ulang nih. kembali di kolom chat ya. Ya, Oke, baik. Gimana? Kakak Adi sudah, saya sudah kirim lagi. Silakan masuk. Yang sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Halo kakak, kakak ini sudah pertanyaan nomor berapa? Baru mau 2 nih kakak. Oh berarti pindah slide ya, slide nomor 2 tuh Ya, bisa ya? saya ada Oke. pindah, saya ada tambah slide saja tuh kakak. Oh ya oke. Siap, Jadi kakak orang kerja tapi saya remote control dari sini jadi. siap, siap, siap. Oke, slide 2. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Memulai menulis refleksi. Saya sedang menulis refleksi. Kakak ditulis singkat, padat, jelas, jangan terlalu panjang juga, karena masih 4-5 pertanyaan ini. Biar kita tadi agak sedikit molor, jadi kita biar jam 5:10 begitulah kita selesai. Kita 16:58 begitu. 16:58 atau 16:59.
Kakak bisa kasih hidup kamera biar saya screenshot kakak punya aktivitas sehingga saya bisa bagi di grup. Kakak Gilbert, ya, Kakak Kakak Gilbert ada angkat Fasil tangan kok. untuk Ya, ya. paparkan pertanyaan kedua di apa Canva juga Kakak Fasil supaya bisa jadi pedoman untuk kami Perta- sisi. Pertanyaan nomor 2. Ya ya siap Kakak Fasil. Pertanyaan nomor 2. Semua pertanyaan saya sudah ada kasih masuk di slide itu. Oh ya baik baik Kakak Kakak Eli Fasil. tadi Baik. ada toh? Kakak Eli tadi ada toh? Pertanyaan nomor 2. Siap, siap, siap. Saya ada lihat Ada toh? saya lihat malah saya kembali lihat di LMS kakak. Oh iya. Tapi di slide 2 itu Siap, kan siap. sudah ada tuh di nomor 2. Ada toh Kakak Gilbert? Ada toh? Ya Kak saya lihat kembali dulu Kak. Ini ada di sini nih. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Sudah ada tuh. Lihat kok kakak. Ini saya sudah kasih tunjuk nih. Slide-nya. Slide nomor 2 pertanyaannya. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Siap, 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 siap. Udah. Satu dulu. Istilah. Sudah. Kemudian nih. Slide 1 nih hapus. Hapus. Hapus kemudian. Slide 3. Oh ya. Apa saja yang menurut saya baik berkaitan dengan refleksi. Saya saya sehingga jadi
Elemen dulu kok tidak. Elemen lah, ini kok tidak. Oh, siap. Ah, Halo kakak-kakak. Halo, kita sudah lewat waktu. Kita harus konsisten dengan waktu ya kakak-kakak ya. siap. Eh, kakak-kakak kalau memang sampai pertanyaan yang lain yang belum sempat terjawab, mungkin bisa disampaikan secara apa ya, langsung dengan kata-kata saja. Oke, di slide berikut ini mari berbagi refleksi. Oke, mungkin kakak-kakak ada yang bisa raise hand. Saya slide-nya sisa hanya di 3 slide saja kita mengakhiri kita punya kegiatan. Mungkin ada yang sudah ditulis bisa disampaikan seberapa yang sudah ditulis. Silakan disampaikan. Kakak Gilbert, ya silakan duluan kakak. Halo kakak Gilbert, mikrofonnya dihidupkan. Ada angkat tangan ini. Oke, kakak Eli, silakan. Yang sudah Baik, ditulis silakan disampaikan untuk kita semua bisa siap, mendengar. Kakak punya siap, hasil siap. refleksi. Kakak Baik, merefleksikan kembali kakak punya refleksi selama ini seperti apa. Silakan kakak. ya. Baik kakak, terima kasih. Ah, untuk Sesuai dengan siap, pertanyaan pemandu siap, kakak. siap. Ya, silakan Ya, kakak. jadi terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana perasaan saya selama? Oh, ini nomor 2. Minta maaf. Ya, nomor 1. Ini slide su hilang di mana nih? Cek cek. Kakak minta maaf, saya punya slide pertama ini kayaknya hilang. Sebentar, saya cek dulu. Iya, Kakak Anis, kakak iya Eli. ini. Ya, ya. Ya, Ini yang ini pertama. kau. Ya, betul sekali. Oke, lanjut saja kakak. Oke, terima kasih. Jadi saya baca yang pertama untuk pertanyaan nomor 1 itu ternyata ada 3 pertanyaan di dalamnya. Bagaimana saya menulis refleksi? Jadi refleksi ini merupakan tindakan kritis yang dapat dilakukan setelah saya mempelajari setiap modul dalam pembelajaran ini. Kemudian, kapan saya menulis refleksi? Jadi refleksi itu saya lakukan setelah menyelesaikan satu modul pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari soal nomor 1, apa yang saya tulis?
Jadi yang saya tulis di situ adalah semua pengetahuan baru yang saya peroleh dalam pembelajaran di modul yang baru saya selesaikan. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Sementara Oke, untuk pertanyaan nomor 2, pertanyaan ini nomor Kak, 2 langsung ya ini di Kakak punya nih. slide-nya. Ya, siap. Ini kok, ini Kakak Ya, punya siap, kok. Kak. Siap, Ya, siap. Saya silakan. punya, Kakak. Ya. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Nah, perasaan saya ketika menulis refleksi itu, saya mencoba untuk menulis ada 3. Saya bingung karena ternyata ada banyak hal yang belum saya pahami dan dari mana saya harus memulainya untuk menulis refleksi itu. Kemudian yang kedua, saya juga puas karena dalam menulis refleksi ternyata sulit, tetapi saya dapat menyelesaikannya juga. Dan yang ketiga, dari kedua proses ini ternyata saya termotivasi juga untuk terus berusaha, walaupun kita melihatnya tertati-tati, seperti itu. Kemudian untuk soal nomor tiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis sebuah refleksi, dan hal apa yang masih menjadi tantangan. Jadi hal yang baik adalah ketika saya menulis refleksi, saya mengetahui kelemahan atau kekurangan saya untuk dapat memperbaikinya sehingga menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, tantangannya saya ke depan itu adalah saya akan membuka diri untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menemukan tujuan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Saya pikir baru ini 3 nomor yang saya jawab dan kesempatan saya kembalikan Kakak Fasil. Terima kasih. Kita beri jempol, beri apa namanya trompet, tepuk tangan, luar biasa Kakak Eli. Ada satu yang sudah sampai di slide 4 tidak salah. Itu saya juga Kakak, tapi belum sempat jawab. Oh, belum sempat. Mungkin Kakak Eli bisa bisa mencoba untuk menjawab. Bisa kok Kakak? Siap, 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 siap. Mencoba untuk menjawab sajalah sekilas terkait pertanyaan Ya, gitu. ya, ya, ya. Ini Oke, Kakak sudah baik. bikin Terima kasih ini Kakak. yang sedikit Jadi, menarik. Ya, ya, silakan Kakak. ya, siap. Jadi, saya pada awalnya saya mencoba untuk menulis refleksi ini menggunakan model topi penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk menuliskan refleksi ini dalam berupa catatan-catatan kecil. Catatan-catatan kecil yang saya tulis dalam buku catatan saya ketika saya mengikuti proses pembelajaran selama modul ini berjalan. Sehingga untuk membuat refleksi itu dari catatan-catatan yang sudah saya lakukan selama proses pembelajaran modul, maka saya dapat membuat kira-kira kekurangan saya di mana dan juga kelebihan saya di mana untuk dapat Oh, memperbaiki dan juga meningkatkan sehingga lebih bagus lagi. Saya pikir itu Kakak. Terima kasih. oke, bisa lanjut kok pertanyaan berikut ini. Ini belum. Kakak Eli coba menjawab untuk 2 pertanyaan terakhir. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik, lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya, bukan diri orang lain ya Kakak? Sudah kelihatan kok, bisa menjawab kok Kakak Eli? Kelihatan Kakak. Oh iya. Atau ada kakak yang lain selain Kakak Eli mungkin bisa menjawab. Kakak Gilbert, Betul. pertanyaan Kasih nomor kasih 5 ini. kesempatan. Kasih kesempatan untuk kakak-kakak yang lain Kakak yang juga. lain, Kakak Eli sudah mencoba untuk menjawab 4 pertanyaan. 2 pertanyaan mungkin kakak yang lain. Kita selesai nih. Kita diskusi selesai. Sudah mau selesai. Kakak yang lain mencoba untuk 2 pertanyaan. Kakak Gilbert bisa? Halo Kakak Gilbert, kakak yang lain. Ya, silakan. Baik Kakak Fasil, terima kasih atas kesempatan kesekian kalinya.
Saya mencoba menjawab pertanyaan yang selanjutnya ini, dan kalau ya, mungkin ada kesalahan nanti bisa dikoreksi oleh teman-teman. Jadi pertanyaannya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi, dan keterampilan apa lagi yang saya butuhkan. Jadi Fasil, untuk menjadi bahan refleksi saya untuk dapat menuliskan refleksi dengan baik lagi, yang pertama saya juga Ya, harus silakan. untuk mampu menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi dalam proses pembelajaran. Terus saya juga harus mampu untuk membuat refleksi untuk merencanakan tindak lanjut dari kejadian tersebut. Yang berikut, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam? Mungkin dengan mengasah saya punya kemampuan dalam hal merefleksikan kejadian itu yang perlu untuk saya tingkatkan, dan dengan membutuhkan rekan sejawat, mungkin kita saling berkolaborasi untuk sama-sama bisa membuat perencanaan tindak lanjut melalui kegiatan yang kita sudah lakukan. Itu kita mau rencanakan apa itu lebih baik lagi. Seperti itu Kakak Fasya, saya kembalikan. Mohon dikoreksi kalau ada Oke, kekurangan. baik. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Kakak Gilbert. Kakak Gilbert ini menjawab pertanyaan nomor 5 ya. Kakak Gilbert menjawab pertanyaan nomor 5 saja tadi ya. Atau sudah dua-dua sekaligus? Yang ada di slide ini Kakak, yang ada tampil di Oh ya, slide. oke. Baik. Yang terakhir, satu orang. Silakan. Sebelum kita mengakhiri kita punya kegiatan. Yang raise hand. Kakak Frankie. Oke, Kakak Frankie, slide terakhir. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang Siap, reflektif? Kakak. Siapa yang bisa membantu saya? Kira-kira begitu. Oke, Pertanyaannya baik. Saya langsung sederhana. jawab, Kakak. Oke, silakan Kakak. Untuk nomor 6, Kakak, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK? Yang pertama, mungkin kalau untuk menurut saya, Kakak, mungkin yang Ya, pertama berlatih menulis refleksi. Itu yang paling penting, Kakak, kalau menurut saya. Yang kedua, saling berbagi untuk mendapat umpan balik. Mungkin juga terlibat dalam diskusi lah dengan rekan sejawat atau mungkin dengan kawan-kawan yang lebih tinggi, lebih punya pemahaman yang baik. Yang kedua, mungkin siapa yang bisa membantu itu menurut saya mungkin yang pertama dari Kakak Fasil, kawan-kawan sejawat mungkin yang sudah punya berpengalaman lah. Yang menurut ini kita juga, kalau saya juga guru baru tuh Kakak, masih basa-basa lah. Terus mungkin oke. di sekolah mungkin ada kawan yang sudah guru penggerak atau dong punya pengalaman yang cukup lumayan, itu mungkin itu bisa dapat bantuan dari situ Kakak. Mungkin dari itu Oke. saya. Terima kasih, kita beri trompet jempol luar biasa. Kakak Ahas tiba-tiba buka kamera, jangan sampai ada yang bisa dijawab Kakak Ahas. Oke, terima kasih. Ya, jadi kakak-kakak, semua yang kita bicarakan ini kita harus kembali ke intinya, adalah kita harus kembali ke LMS. Begitu ya kakak-kakak ya? Sehingga pembicaraan kita tidak keluar dari setiap materi yang kita bahas. Jadi sekali lagi bahwa di modul 1.1 itu saya kira sudah jelas di situ ya. Jadi ketika kita mau membuat sebuah refleksi ini, pemikiran reflektif terkait pengalaman, misalnya terkait dengan pengalaman belajar atau pembelajaran. Dari situ itu kurang lebih ada berapa? Di modul 1 ada sekitar 5 indikator. Yang pertama, pengalaman belajar atau pembelajaran yang baru saja diperoleh. Jadi saya sudah bilang tadi bahwa ketika membuat refleksi, bukan sesuatu itu nanti terjadi kita buat refleksinya dari sekarang, tidak. Pasti dia barusan terjadi atau sudah terjadi beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu. Baru kita bisa melakukan sebuah refleksi. Dan yang paling tepat adalah Bapak Ibu, minta maaf kakak-kakak, ketika membuat sebuah refleksi adalah ketika mengakhiri sebuah proses pembelajaran. Jadi kita langsung ingat memang, tapi kalau misalnya kejadiannya 1 minggu yang lalu kita mau buat refleksi, tidak bisa lagi. Ini apa ya minggu lalu apa yang terjadi ya? Misalnya pembelajaran kegiatan pendahuluan, apa yang kemarin saya ada buat, kita lupa. Mestinya kita habis pembelajaran langsung kita buat refleksi. Atau observasi rekan sejawat, kita mungkin duduk mengajar, kakak Gilbert mengajar, kakak Eli mungkin pantau, kakak Eli pantau, kakak Gilbert tidak. Kan 2 orang satu sekolah tuh.
Seperti kakak Franky tadi bilang, rekan sejawat. Nah, itu MGMP. Dia bisa berjalan untuk memaksimalkan pembelajaran kita. Apakah bermakna berpusat pada peserta didik atau tidak. Kemudian yang berikut KKK terkait emosi-emosi yang dirasakan, terkait pengalaman belajar, pembelajaran yang dilakukan. Hal apa yang dirasakan. Kemudian yang ketiga itu hal yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar dalam pembelajaran. Tadi itu kan di framework Gibbs itu kan dia pengalaman atau hal-hal yang terjadi itu kan tidak saja hal baik lah, hal yang tidak baik itu juga pasti ada. Kemudian yang berikut setelah hal-hal baik atau tidak baik yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran, hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar itu seperti apa? Yang perlu diperbaiki itu apa? Mungkin kemarin kita omong terkait dengan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ternyata dari awal tadi hanya komando saja, tidak ada apa namanya siswa tidak berpartisipasi secara efektif karena guru yang lebih dominan sepanjang pembelajaran. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah keterkaitan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial daripada guru. Kita punya kepribadian yang kita punya hubungan sosial antara kita dengan rekan sejawat dengan peserta didik itu dibangun secara baik atau tidak. Jadi ini pemikiran-pemikiran reflektif terkait dengan pengalaman belajar ya. Kalau analisis terkait dengan implementasi dalam konteks kita sebagai guru PJOK, itu refleksinya yang pertama itu muncul pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Jadi materi-materi yang kita ajar itu kita mempersiapkan secara baik. Kemudian yang kedua mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran sendiri sehingga tergali wawasan atau insight baru. Kemudian menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru PJOK, baik tingkat sekolah maupun tingkat daerah. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ketika kita membuat antara apa namanya implementasi kita sebagai guru PJOK dalam konteks sebagai guru PJOK dengan ada yang kita membuat keterhubungan antara pengalaman belajar yang kita lakukan dengan implementasi apa namanya pembelajaran dalam konteks kita sebagai guru PJOK itu ketika kita membuat keterhubungan itu yang pertama kita melihat pengalaman masa lalu, kemudian kita membuat penerapan di masa mendatang seperti apa, kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar, kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya kakak. Saya stop share screen dulu. Saya lanjut kita punya PPT saja. Saya punya tayangan sudah terlihat kok kakak. Halo kakak, bersuara saja halo. Oke, sudah. Kakak siap. Sudah. Hormat, Oke, sudah, baik. hormat sudah. Oke, jadi saya kira sesi mari berbagi sudah terkait yang tadi tidak semua harus menyampaikan, tapi saya kira semua kakak sudah punya pengalaman cukup terkait dengan bagaimana melakukan refleksi. Intinya adalah kakak segala sesuatu yang kita bahas, kita pelajari, kita kuatkan pemahaman. Saya sudah mengingatkan hampir setiap kali bahwa pastikanlah kakak sudah mengakses LMS, sudah baca, pahami, sudah diskusi, sehingga pembelajaran diskusinya lebih menarik. Dan perlu diingat bahwa di antara kita pasti semua kita punya potensi di dalam diri kita masing-masing. Jadi jangan kakak Eli saja atau mungkin kakak Franky, kakak Gilbert, mungkin kakak As, kakak Adi atau kakak-kakak yang lain bisa menyesuaikan begitu. Yang berikut kakak pada sesi kita hari ini kakak hari ini yang perlu kita ketahui bersama ada dua hal, bahwa pada akhir sesi kita dalam
merefleksikan kembali refleksi yang sudah kita tulis sepanjang modul 1.1, 1.2, dan 1.3. KKK diharapkan memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Begitu ya KKK ya. Jadi setelah ini KKK diharapkan kita harus memahami. Tadi seperti saya luar biasa Kakak Eli, bingung kira-kira mau seperti apa. Tapi ketika KKK mengikuti pertanyaan pemantik pemandu yang ada, saya kira refleksinya bisa kita buat. Jadi sekali lagi yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Jadi setiap refleksi yang kita buat itu harus ada keberpihakan terhadap peserta, tidak di luar dari itu. Kemudian yang kedua mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kira-kira seperti itu ya KKK. Model-model refleksi ini. Ya, jadi ada sekitar berapa tadi itu. KKK sepertinya sampai dengan sekarang belum ada yang menjawab itu. Ada segitiga refleksi, ada deal, ada refleksi 6 topi, ada 4C, ada model cuaca, ada model 4F, kemudian ada papan berita atau papan cerita. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 model refleksi ya kakak. Jadi itu di situ itu kakak bisa pakai sehingga kakak terbiasa, jangan hanya 1 4, hanya 4F saja atau mungkin hanya model topi saja, tapi mungkin semuanya bisa dipakai sehingga kakak bisa terbiasa untuk melakukan refleksi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kita sudah selesai kakak. Terima kasih banyak sudah boleh bersama-sama ada dalam ruang virtual di petang hari ini. Dari siang sampai masuk sore, mohon maaf karena kendala jaringan teknis. Kita mulai jam 3, tapi karena kawan-kawan banyak yang terlambat masuk, kita terpaksa harus menyesuaikan. Dan saya kira materi kita hari ini selesai. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah berbagi refleksinya. Dan link kanvanya itu tadi ada tutup, tapi kakak-kakak yang belum selesai bisa diisi dan dikirim atau di save atau dibiarkan saja, karena biasanya kakak mengerjakan dengan sendirinya dia akan tersimpan. Kira-kira seperti itu. Begitu ya kakak. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih banyak dan waktu selanjutnya kita sudah lewat beberapa menit. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kakak Eli selaku koordinator kelas untuk menutup sesi kita di sore hari ini. Silakan kakak. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kakak fasilitator yang sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa telah memandu kita dalam penyampaian materi di sore hari ini. Yang pastinya bahwa semua kita yang ada di dalam ruang maya ini, tatap maya ini adalah masing-masing kita memiliki potensi diri sendiri. Karena itu, mari kita manfaatkan potensi yang ada dalam diri kita ini untuk kemajuan dan penyempurnaan kita bersama. Selanjutnya, akhir kata saya ucapkan Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya Rahayu, salam kebajikan, salam PJK, jaya, 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 jaya. Oke, selanjutnya kita akan menutup sesi tatap maya kita di sore hari ini. Dan karena itu, saya akan pimpin langsung dalam doa. Mohon teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Saya akan pandu doa ini menurut keyakinan Kristen Protestan. Bagi teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Kakak Fasil dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang sesi ruang tatap maya yang kami selenggarakan sore hari ini. Perjumpaan kami lewat tatap maya sore hari ini akan berakhir ya Tuhan. Tetapi kami mohon penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami masing-masing. Seluruh proses yang sudah kami lakukan di sepanjang pembelajaran PKG PJOK, mulai dari modul 1 sampai dengan saat hari ini, kami mohon Allah terus memberkati. Allah mari kasih kami kemampuan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga dengan hikmat daripada Tuhan sendiri, kami boleh pakai untuk melanjutkan setiap sesi modul pembelajaran yang masih tersisa bagi kami. Kasih kami kekuatan ya Tuhan, kemampuan yang baik
yang ekstra dari Tuhan, sehingga kami tetap sehat kuat menjalani kehidupan ini. Di dalamnya kami dapat melaksanakan seluruh pembelajaran ini dengan baik. Mari Tuhan tuntun sertai kami di akhir dari pekan hari ini. Dan Tuhan persiapkan kami untuk memasuki pekan yang baru di hari Senin yang akan datang. Ini doa kami ya Tuhan, berkati kami semua. Dan juga semua keluarga-keluarga terkasih kami yang terkait, yang ada di rumah, yang ada di mana saja. Sehingga biar kami selalu ada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan sendiri. Ampuni salah dosa kami, dengar dan sauti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru yang agung itu, kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian. Kakak Fasil, mungkin ada hal-hal terkait di luar dari sesi pembelajaran kita, maka kesempatan saya berikan kepada Kakak Fasil untuk menyampaikannya. Silakan. Baik, terima kasih Kakak Eli. Kita punya waktunya juga sudah lewat cukup banyak. Jadi saya kira kita punya sesi tatap maya nanti ada di tanggal 24 ya. Tanggal 24 hari apa? Hari Minggu besok 22, 23, 24. Ya, jadi 3 hari ke depan lagi ya Kakak. Ya, 3 hari ke Selasa. depan ini kita ada dalam tatap maya kuatkan pemahaman modul 1.4 terkait isu-isu sosial dalam PJOK. Materinya nanti seperti apa? Nanti ada di tatap maya ruang mohon maaf ada di LMS. Kakak akan nanti lihat di sana dan bisa baca-baca sehingga ketika kita kuatkan pemahaman kita bisa kita bisa samakan persepsi seperti itu. Jadi di sana itu ada kurang lebih ada pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3. Itu dia bahas tentang eksklusivitas pendidikan jasmani dalam dominasi wacana olahraga, partisipasi peserta didik disabilitas dalam PJOK. Kemudian pembelajaran 3 itu adil gender dalam PJOK. Jadi ini materinya juga cukup menarik bagi kita untuk kita ketahui sehingga kakak harus berpartisipasi. Jadi pembelajaran 1 itu ada 1.4.c.1 itu kakak dorang kuatkan pemahaman itu di situ kakak dorang ada berdiskusi. Nanti saya akan kasih di grup. Kemudian materi 1.4.c.2 kuatkan pemahaman itu kakak dorang ada berpartisipasi. Jadi nanti saling komunikasi diskusi di sana. Kemudian 1.4.c.3.a kuatkan pemahaman adil gender. Kakak-kakak nanti akan diskusi di sana. Sedangkan 1.4.c.3.b itu kita akan kuatkan pemahaman dan saya kira nanti kita akan berjumpa itu di tanggal 24 hari Selasa. Nanti saya akan share di grup. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita di petang hari ini. Dan sekali lagi saya menyampaikan salam dan bahagia selalu untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di akhir kegiatan ini. Sampai jumpa di tatap maya selanjutnya. Semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat. Izin saya matikan rekamannya ya kakak-kakak ya.